Saya akan melanjutkan kenapa Yesus tidak menyebut dia Tuhan atau Kairos pada saat itu. Nah, di video yang pertama tadi kita telah melihat bagaimana melihat dari latar belakang jauh dari zaman Yahweh, zaman sebelum Yesus datang ke dunia sudah disakralkan memang nama itu. Yang kedua, kali ini dalam perjanjian baru, budaya pada kali itu di dunia perjanjian baru, di mana pada kala itu Romawi telah memegang kendali di daerah itu. Nah, kita tahu sendiri bagaimana kerajaan Romawi mengalahkan Yunani dan menjadi kebudayaan di Helenisme, bahwa kata Kairos itu hanya untuk kaisar Romawi saja. Nah, kembali saya katakan, ketika Romawi berkuasa, maka sosok Tuhan Kairos pada kala itu hanya ditujukan kepada pribadi kaisar Romawi saja. Nah, jadi kenapa tuh Yesus itu tidak menyebut dia Tuhan? Ya, karena akan bertentangan dengan masyarakat yang ada juga. Akan bertentangan dengan kerajaan Romawi, karena pribadi Kairos itu hanya mereka tahu di dalam diri si kaisar saja. Nah, makanya salah satu kenapa Yesus menjadi dibenci pada kala itu karena dianggap sebagai pemberontak kerajaan Romawi. Walaupun Yesus berkata bahwa akhirnya memang Yesus berkata bahwa dia adalah Kairos, tetapi Yesus berkata kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, karena memang ada anggapan orang-orang Kairos adalah kaisar pada Romawi, makanya Yesus berkata, aku Kairos, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Makanya Yesus di situ tidak menyebut dirinya sebagai Tuhan, karena untuk menghindari hal itu, makanya Yesus datang dan berkata, aku adalah Mesias yang diurapi. Makanya sebutan Yesus pada kala itu adalah Yesus anak Daud. Kenapa anak Daud? Ya, karena anak Daud itulah gelarnya untuk Mesias. Nah, baru Yesus itu datang dengan satu nama selain daripada Kairos. Dia memperkenalkan dirinya, saya adalah juru selamat. Nah, itu dia. Walaupun dia tidak mengatakan dia Tuhan, tetapi dia mengatakan dia juru selamat. Nah, makanya kembali ke pertanyaan sekarang, kenapa Yesus itu tidak menyatakan dirinya Tuhan? Kan itu pertentangan terus. Nah, itulah jawabannya teman-teman. Pada kala itu Yesus tahu apa yang dia harus lakukan, strateginya untuk mencapai tujuan itu, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Makanya dia tidak berkata saya Kairos, karena itu akan melanggar kebudayaan di kaisar itu. Andai saja dilakukan itu, menentang itu, maka akan langsung terjadi pertentangan dari kaisar kepada Yesus. Maka Yesus akan langsung ditangkap, dihukum, dan tidak akan ada rencana keselamatan teman-teman. Tidak akan ada satu misi yang berhasilnya. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Yesus datang ke dunia udah dengan konsep dari surga yang pasang satu gol yang besar. Dan Yesus tidak akan pernah mau golnya itu dikacaukan. Jadi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Makanya dia berkata, dia tidak menuliskan bahwa dia Tuhan pada kali itu, karena akan membuat rencana ini berantakan. Nah, rencananya satu teman-teman, bahwa dia ingin menyelamatkan manusia. Hanya karena salib saja manusia diselamatkan. Tidak ada kata lain. Tidak ada hal yang lain. Hanya dengan salib saja orang diselamatkan. Kematian Yesus saja yang menyelamatkan. Teman-teman, saya mau katakan, setiap hari teman-teman berdosa. Dan membayar dengan apa dosa itu? Percaya saja kepada Yesus, dia juru selamat penembus dosa kita.